Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada pagi hari ini, saya Safira Maura akan mempresentasikan seminar Jurnal IJOM mengenai integrasi petrofisik, metode HFU atau Hydraulic Flow Unit, rock typing sebagai karakterisasi pemodelan reservoir lapangan Semar. Selanjutnya, berikut adalah outline yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir tanya jawab. Berikut merupakan pendahuluan dari jurnal IJOM yang akan saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai karakterisasi reservoir. Untuk menetapkan sifat-sifat atau karakter reservoir, kita memerlukan multi study baik itu secara geologi maupun secara petrofisik. Kemudian, lapangan Semar merupakan lapangan minyak yang terletak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Lapangan ini memiliki 6 lapisan, namun pada saat ini lapisan yang produktif hanya terdapat pada satu lapisan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas mengenai karakterisasi pada satu lapisan. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian inti yaitu rock typing menggunakan hydraulic flow unit. Sebelumnya, rock type merupakan bagian dari batuan yang terdeposit pada lingkungan dan memiliki diagenesis yang sama. Hal ini berarti rock type merupakan rock region atau area batuan di mana dia memiliki range porositas atau permeabilitas yang beriringan dan memiliki range yang sama. Kemudian, rock type dapat diartikan sebagai fungsi penyebaran saturasi air karena nantinya dia akan berpengaruh terhadap hasil OIP atau Initial Oil in Place. Untuk metode rock typing sendiri, rock type sendiri dihitung berdasarkan pada persamaan amafioul dari persamaan berikut yaitu porositas pangkat 3 dibagi 1 minus porositas pangkat 2 dikalikan 1 per permeabilitas dikali volume. Kemudian selanjutnya dihitung RKI atau Rock Quality Index di mana 0,0314 dikali akar permeabilitas dibagi porositas. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut akan diurutkan berdasarkan nilai FZI yang sama. Selanjutnya adalah leverage function setelah melalui berbagai proses dari rock typing dan didapatkan hasil dari metode hydraulic flow unit tersebut. Nantinya masing-masing dari rock region ini akan ditransform dalam bentuk J-functions. J-function sendiri merupakan fungsi dari tekanan kapiler terhadap saturasi air. Namun pada kali ini saya menggunakan persamaan leverage functions yang umum digunakan sebagai salah satu metode untuk menghitung properties reservoir secara dinamik. Berikut adalah rumus yang digunakan yaitu JSW sama dengan tekanan kapiler pada kondisi reservoir dibagi tension, kemudian dikalikan cos theta dikali akar permeabilitas dibagi porositas. Kemudian terakhir dan tidak kalah pentingnya yaitu permeabilitas relatif, di mana permeabilitas relatif ini merupakan hasil final dari rock typing. Jadi, pada pagi hari ini, rock typing yang akan dibuat, yang akan dibahas, akan bertransform ke bentuk leverage function dan juga permeabilitas relatif yang nantinya akan mempengaruhi terhadap properti reservoir yang terbentuk.
Selanjutnya merupakan metode. Yang pertama, pembuatan tabulasi RCAL dan SCAL. Seperti yang kita ketahui, RCAL merupakan routine core analysis, kemudian SCAL merupakan special core analysis. RCAL biasanya didapatkan dari laboratorium berupa porositas dan permeability. Kemudian apabila SCAL didapatkan dari laboratorium juga, tapi dari proses yang berbeda. Data yang dihasilkan adalah data tekanan kapiler, saturasi, dan juga permeabilitas relatif yang nantinya akan diolah berdasarkan pembagian rock region seperti yang telah saya jelaskan di awal. Kemudian, pada sisi bagian kotak merah, di sini dilakukan perhitungan pengolahan data RCAL, di mana dilakukan perhitungan RQI, Rock Quality Index, kemudian FZI, Flow Zone Indicator, Hydraulic Flow Unit, dan juga PZ. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, dilakukan plotting FZI versus sampel dan plotting RQI versus PZ. Kemudian dilakukan pembagian rock type dan didapatkan persamaan rock type. Dan pada yang kotak setelah RCAL terdapat kotak SCAL pada diwakili oleh kotak biru di sini. Pada proses SCAL, proses transformasinya terdapat dua langkah, yaitu transformasi JSW ke SW normalisasi dan juga normalisasi KR, kemudian perhitungan SW dan juga distribusi KR berdasarkan masing-masing rock type, dan kemudian semuanya di-generate jadi satu dan diinputkan ke dalam 3D model. Kemudian dilakukan perhitungan inisialisasi OIP secara otomatis di software TINEF 2.2. Untuk lebih lengkapnya, mungkin ada di slide hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari perhitungan rock type metode hydraulic flow unit. Pertama, dilakukan plotting antara porositas dan permeabilitas dari data RCAL, dari data routine core analysis, didapatkan bahwa plot permeabilitas dan porositasnya memiliki R square 0,4, yang mana hal ini berarti porositas dan permeability eh, memiliki hubungan yang kurang baik atau kurang searah, sedangkan pada konsep dasarnya porositas dan permeability untuk membentuk suatu karakterisasi reservoir yang baik diharuskan untuk memiliki eh, suatu suatu keselarasan yang sama. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan hydraulic flow unit dengan cara menghitung flow zone indicator. Flow zone indicator berfungsi untuk mengetahui Flow zone indicator berfungsi untuk mengetahui tren yang terbentuk dari rock type, porositas, permeabilitas yang telah dihitung menggunakan rumus sebelumnya. Kemudian di sini flow zone indicator diplot terhadap sampel dan didapatkan beberapa defleksi kurva. Sebetulnya defleksi kurva yang didapatkan pada penelitian kali ini merupakan representatif, jadi dapat berubah-berubah berdasarkan sudut pandang orang, sudut pandang yang berbeda. Kemudian berikut terdapat tiga defleksi kurva, satu di mana ini diwakili oleh garis biru, dua putih, tiga merah, dan juga hijau. Dan kemudian flow zone indicator tersebut akan diplotting terhadap RQI untuk didapatkan tren rock region yang sesuai. Nah, sebenarnya hanya ada satu rule of thumb untuk memastikan bahwa rock region ini sudah benar, yaitu hanya dilihat pada garisnya saja. Apabila garis ini tidak menyimpang satu sama lain, hal ini berarti bahwa pembagian rock type atau rock region sudah benar. Nah, seperti contoh pada gambar PZ dan RQI di bawah ini.
Pada range di atas, sudah dipastikan bahwa dia memiliki range permeabilitas dan porositas yang baik, sehingga dia dapat dikategorikan sebagai range rock type dengan very good pada HFU 4. Kemudian pada HFU 3 dia cukup good, dan menerus sampai HFU 1 dia taik atau jelek. Selanjutnya, dilakukan koreksi pada permeabilitas hitung oleh permeabilitas core. Jadi setelah dilakukan pembagian untuk mengetahui tren atau pola rock region-nya, dilakukan validasi apakah core, permeabilitas core dan permeabilitas hitung ini memiliki korelasi yang cukup baik. Apabila sudah memiliki korelasi yang cukup baik, itu artinya siap disebarkan di dalam model. Berikut adalah hasil dari eh, metode HFU yang telah dilakukan. Pada rock type 1, dia memiliki permeability yang paling jelek. Kemudian, rock type 4 memiliki permeability yang paling bagus ditandai dengan garis berwarna hijau. Sama seperti pembagian PZ dan RQI. Sehingga dapat dikatakan bahwa porositas dan permeabilitas core dari RKAL yang telah dibagi berdasarkan metode HFU benar adanya dan juga tidak menyimpang satu sama lain, sehingga persamaan ini sudah dapat digunakan untuk disebarkan ke dalam model reservoir. Berikut adalah persamaan dari masing-masing grafik, dan berikut adalah R-square-nya, di mana rock type 2 dan rock type 3 memiliki korelasi R-square yang paling bagus, sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data pada rock type 2 dan rock type 3 ini cukup bagus antara porositas dan permeability-nya. Setelah menghitung rock type dan juga mendapatkan persamaannya, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai tekanan kapiler, di mana tekanan kapiler ini akan berpengaruh terhadap perhitungan OIP juga. Berikut adalah pengolahan data tekanan kapiler menurut korelasi leverage G-functions. G-functions dihasilkan untuk semua metode rock typing terhadap sampel SCAL. SCAL Specialist Core Analysis, di mana terdapat data tekanan kapiler dan permeability relatif. Dan kemudian dari semua sampel SCAL ini akan diplot, semuanya akan diplot dan dilihat tren kurva yang paling mendekati dan juga memiliki kesamaan. Nah, di sini terdapat dua tren kurva yang memiliki tekanan kapiler yang sama, sehingga dapat eh, di, dianggap bahwa kedua sampel ini memiliki tekanan kapiler yang sama, dapat mewakili satu garis tekanan kapiler. Kemudian, selanjutnya ini merupakan hasil dari perhitungan HWL dan distribusi air pada ketinggian tertentu pada reservoir, di mana disebut free water level. Setelah setelah dilakukan perhitungan leverage function dan disebarkan berdasarkan range permeability dan porositas, didapatkan 4 tekanan kapiler berdasarkan rock type-nya, di mana rock type 4 memiliki tekanan kapiler dengan endpoint yang paling rendah, karena dia juga merupakan eh, rock region yang memiliki porositas dan permeability yang tinggi, sehingga endpoint atau di mana eh, tekanan kapiler ini tinggi, sehingga ketika dia dijadikan sebagai fungsi persebaran saturasi air akan menghasilkan OIP yang tinggi pula. Kemudian selanjutnya berikut adalah inisialisasi hasil model. Berdasarkan tekanan kapiler yang sudah diolah dari korelasi leverage functions, kemudian diinputkan ke dalam software di Navigator dan didapatkan hasil visualisasi sebagai berikut. Berikut pada rock type 4, pada rock type 4 di sini
Di sini pada grafik Excel dia orange, tapi pada grafik CNEF dia di eh, visualisasikan dengan grafik biru, menunjukkan bahwa tekanan kapiler pada Rocktap 4 sudah berkorelasi dengan sangat rapi karena di sini persebaran grid-grid birunya atau titik-titik birunya sudah rata sehingga dapat dikatakan bahwa Rocktap 4 memiliki persebaran tekanan kapiler yang sudah cukup baik. Kemudian berikut pula Rocktap 3, Rocktap 2, dan Rocktap 1. Namun di sini pada Rocktap 3 masih terdapat kesimpangan antara grid antara propertinya masih masuk ke properti region yang lain sehingga perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Nah, berikut adalah hasil visualisasi tiga dimensinya dari hasil rock type. Dari hasil studi yang saya lakukan, sumber produksi terletak pada permeability dan porosity yang baik, sehingga terletak pada range 3, rock type 3 ataupun rock type 4. Berikut merupakan kondisi inisial dan beberapa nilai yang diperlukan untuk menghitung nilai OIP. Kemudian selanjutnya adalah permeabilitas relatif. Berikut adalah properti terakhir yang dipengaruhi oleh rock type yang ditransform dari rock type menjadi permeabilitas relatif. Yang pertama, dilakukan normalisasi permeabilitas relatif dari data skal. Jadi terdapat banyak sekali data skal yang didapat dari laboratorium. Nah, untuk menormalisasikan grafik tersebut antar sampel, maka dilakukan normalisasi permeability relatif. Agar apa? Agar grafik yang terbentuk itu membentuk grafik yang sewajarnya permeability relatif. Karena pada kenyataannya terkadang grafik yang terbentuk antar sampel tidak presisi, tidak presisi dan masih sangat masih sangat masih sangat real apabila dilakukan untuk tahap studi. Kemudian setelah dilakukan normalisasi, kemudian dilakukan persebaran rock type ke dalam grafik permeabilitas relatif berikut. Berikut adalah inisialisasi model setelah dilakukan inputting permeability relatif. Setiap roktep memiliki masing-masing kurva permeabilitas relatif, minyak, dan air. Kemudian pada roktep 4 dan 3, di mana dia merupakan roktep yang paling baik, termasuk ke dalam unit flow yang dengan range permeability paling besar, di mana tadi telah saya sebutkan bahwa disitulah merupakan sumur produktif pada lapangan semar. Kemudian SWC pada Rocktep 4 atau Saturation Water Content pada Rocktep 4 memiliki nilai terendah yaitu 0,25, di mana nilai SWC tersebut didapatkan dari hasil transformasi tekanan kapiler, sehingga Rocktep dan juga tekanan kapiler dan juga permeability relatif sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi satu sama lain untuk integrasi karakterisasi reservoir. Setidaknya sebagai fungsi awal dalam inisialisasi oil in place. Kemudian dari hasil persebaran saturasi minyak pada model 3D, inisialisasi OIP model 3D menggunakan HFU memiliki inisial oil in place sebesar 6,47 million stock tank barrel dan model perhitungan memiliki inisialisasi asli sebesar 6,51 juta stok tank barrel dengan standar deviasi sebesar 4%, sehingga dapat dinyatakan bahwa model inisialisasi yang asli dengan setelah HFO masih dapat masih dapat divalidasi bahwa
model ini benar karena memiliki standar deviasi 4%, di mana berdasarkan rule of thumb dari SKK Migas, standar deviasi maksimum yang diizinkan adalah 5%. Baik, berikut kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama adalah studi rock typing batuan metode HFU untuk karakterisasi reservoir X berhasil dilakukan melalui klasifikasi data RKAL. Pada plot korelasi HFU versus KKOR, memberikan koefisien yang baik sebesar 0,9. Kemudian metode HFU menghasilkan rock type, sedangkan J-function dengan validasi dua rock type yang mewakili data tekanan kapiler yang sama, yaitu rock type 2 dan rock type 4. Kemudian kurva permeabilitas relatif dibuat berdasarkan nilai saturasi air dari transform G-functions. Model HFU telah menghasilkan G produksi awal atau initial oil in place dengan deviasi sebesar 4% dan masih diizinkan jika menggunakan acuan dari SKK Migas. Sebagai evaluasi, validasi hasil OIP perlu dinyatakan menggunakan bukti data secara faktual, dapat menggunakan software Embal atau software yang lain untuk mendukung studi ini. Selanjutnya adalah tanya jawab dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.